Om Swastiastu. Di sini saya akan membahas LKM 9 mengenai pluralisme dan dharma negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kata Cindi Pratini dengan NIM 2011-031172, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 21. Di sini saya akan membahas artikel mengenai transformasi teologis politik demokrasi Indonesia. Telah singkat tentang masyarakat madani dalam wawancara agama di Indonesia. Adapun 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, aspek permasalahan. Yang kedua, teori-teori yang digunakan. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang keempat, hasil pembahasan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Langsung saja ke poin yang pertama, aspek permasalahan. Membahas mengenai masyarakat madani yang sudah agak sedikit usang untuk dijadikan topik hangat pada saat sekarang ini. Dikarenakan konsep tersebut sekarang terlihat remang dan hanya berkisar dalam kerangka teoritis kaum pembaharu masa lalu. Seharusnya sekarang ini adalah menghangatkan kembali dengan membawa topik ini ke dalam diskusi-diskusi kenegaraan dalam pendekatan sosiologi politik di Indonesia. Masyarakat madani semestinya senantiasa tetap menjadi topik yang terintegrasi dalam hal ini sebagai perspektif sosial dalam melihat sejauh mana bangsa Indonesia bergerak mewujudkan cita-cita kenegaraannya. Teori-teori yang digunakan. Yang pertama, lihat Alwi Shihab pertama. Masyarakat kota. Kata madani berasal dari kata Madinah yang berarti kota, yang menunjukkan banyaknya aktivitas, dinamis, dan penuh dengan kreativitas. Kedua, masyarakat peradaban. Kata madani juga merupakan turunan dari kata tamadun yang berarti peradaban. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai peradaban. Yang kedua, Afan Ghaffar. Menurutnya, masyarakat madani adalah keadaan vertikal atau antar lapisan dan kelas. Seperti demokratisasi dan partisipasi, erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi. Yang ketiga, Nurcholis Madjid mengungkapkan bahwa masyarakat madani di Indonesia harus lebih menekankan aspek horizontal, yakni berfokus pada budaya dan toleransi agama. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka, di mana dalam artikel tersebut menggunakan teknik pengumpulan data dari buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dari berbagai tokoh agama dan ilmuwan politik. Poin yang keempat, hasil pembahasan. Konsep masyarakat madani atau civil society merupakan bentuk atau perwujudan dari sistem keteraturan kelembagaan sampai kenegaraan. Secara langsung, konsep ini mengarah kepada memperkuat sistem pemerintah demokrasi. Jadi, bicara masyarakat madani adalah berbicara tentang demokrasi karena kesamaan unsur esensi dan tujuan. Yang kedua, problematika dalam aktualisasi masyarakat madani ini seperti golongan masyarakat akademik, para budayawan, tokoh agama, dan lembaga-lembaga pers. Saat ini deretan golongan-golongan ini masih menunjukkan idealitas pemikiran yang tersalurkan melalui berbagai tindakan kritis terhadap berbagai fenomena perpolitikan di tanah air. Kenyataan ini memberikan harapan untuk kelanjutan transformasi agama budaya hingga politik menuju masyarakat madani seperti yang telah dicita-citakan sejak Orde Baru. Selanjutnya, agama negara dan konsepsi solutif masyarakat madani. Meski harus disadari seutuhnya bahwa paradigma ini tidak semata-mata merupakan ide atau wacana atas kesadaran intelektual saja, namun merupakan tindakan politik yang akan menguntungkan tidak hanya bagi umat Islam di tanah air, namun relevan dengan sistem kenegaraan dan pemerintahan Indonesia pada masa kini dan mendukung keberagaman dan hak-hak asasi kemanusiaan. Selanjutnya, transformasi Islam dalam sosial politik Indonesia. Apabila memperkenalkan partisipasi agama yang dalam hal ini pada skala teologi, sosial, dan budaya dalam politik Indonesia, maka jawabannya terletak pada kepentingan mana yang lebih dominan, terutama pada persoalan teologis yang harus dipertahankan. Maka mungkin itulah maksud dari adanya upaya transformasi Islam di Indonesia. Yang
terakhir, Islam dan dominasi politik ranah sosial. Fenomena akademis ini sesungguhnya mulai terbangun karena terinspirasi dari para pemikir terdahulu yang telah dengan sangat baik memunculkan pemikiran-pemikiran dan wacana-wacana segar, terutama sekali dalam kegiatannya dengan topik politik Islam ini. Kenyataan ini merupakan suatu keuntungan bagi umat Islam karena tetap terjaganya implementasi cita-cita dasar keagamaannya di Indonesia melalui upaya akademis dalam wacana dan praktek teologis, politis, dan kultural. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Paradigma masyarakat madani sebetulnya telah tertanam secara transendental karena memang dalam ajaran keagamaan para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan, nasihat dan bimbingan dari tokoh-tokoh moral force, tokoh-tokoh keagamaan dan kebudayaan. Namun sayangnya kesadaran semacam itu tidak lingkup berada pada karakter universal kebangsaan Indonesia, antara demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik dengan konsep masyarakat madani sebagai rujukan kekuatan paradigma sosial. Seharusnya dapat terintegrasi dengan baik dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.